Bincang bareng Personal Growth, ngobrolin kesehatan mental. Episode 2, apakah moody sama dengan gangguan bipolar? Video ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan gambaran umum, bukan menjadi dasar diagnosis. Penegakan diagnosis hanya boleh dilakukan oleh profesional, yaitu psikolog klinis atau psikiater berlisensi. Nah, barusan kita sudah membahas nih mengenai gangguan bipolar. Lalu, mengapa ya seseorang bisa memiliki gangguan bipolar? Seperti gangguan psikologis lainnya, gangguan bipolar tidak hanya memiliki satu penyebab, dan penyebabnya juga berbeda-beda nih untuk setiap orang. Namun, ada beberapa kondisi atau faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang memiliki gangguan bipolar. Pertama, adalah faktor genetik. Memiliki anggota keluarga dengan gangguan bipolar meningkatkan resiko gangguan ini hingga 10 kali lipat. Bahkan, besar resiko dapat semakin meningkat jika hubungan keluarga semakin dekat. Gangguan bipolar dengan skizofrenia juga memiliki akar genetik yang sama, sehingga sangat mungkin terjadi bila gangguan bipolar diturunkan dari anggota keluarga yang memiliki skizofrenia. Kedua adalah faktor lingkungan. Salah satunya pengalaman negatif, misalnya menjadi korban perundungan atau penganiayaan. Selain itu, faktor lingkungan juga bisa dilihat dari hubungan di dalam keluarga, misalnya keluarga yang tidak harmonis. Mungkin dari tadi kamu sudah bertanya-tanya, dengan kondisi seperti itu, apakah mereka yang memiliki gangguan bipolar bisa disembuhkan? Gangguan bipolar memang tidak bisa disembuhkan, namun masih sangat bisa untuk dirawat atau treatable. Dengan pengobatan yang efektif dan disiplin dalam meminum obat, mereka dapat mengontrol kemunculan fase-fase bipolar dan tentu saja tetap dapat beraktivitas dengan normal, sehat, dan produktif. Gangguan bipolar memang merupakan kondisi seumur hidup atau lifelong condition. Mereka tidak hanya berjuang agar simptom tidak semakin parah, namun juga untuk mengantisipasi terjadinya kembali fase tersebut. Jadi, apa saja ya pengobatan yang harus dijalani? Pengobatan akan lebih efektif jika menggabungkan terapi obat untuk mengobati simptom-simptom fisik dan menyeimbangkan mood, serta terapi psikologis agar dapat beraktivitas kembali secara normal. Bipolar bukanlah kepribadian atau sifat. Bipolar adalah kondisi psikologis yang perlu mendapatkan perawatan. Untuk itu, rangkulah mereka dan berjuang bersama. Kamu tidak bisa membantu jika kamu tidak tahu apa-apa tentang bipolar. Dengan mencari tahu informasi yang akurat mengenai bipolar, kamu akan lebih mudah untuk memahami dan menerima kondisi mereka. Memiliki pengetahuan yang memadai akan membantu kamu agar mendengarkan mereka tanpa perlu menghakimi. Ada kalanya dia akan menutup diri. Pada saat itu, berikanlah dia ruang. Namun, tetaplah jaga komunikasi agar dia tahu bahwa kamu memang akan selalu siap untuk membantunya. Bantuan yang juga tidak kalah pentingnya adalah membantu mereka untuk menemukan pola simptom dan fasenya. Setiap orang memiliki simptom dan waktu kemunculan fase yang berbeda-beda. Mengenali polanya akan membantu kamu dan dia untuk mempersiapkan diri ketika simptom atau fase tersebut muncul kembali. Terutama pada fase manik, akan lebih baik jika kamu mempersiapkan diri dan aktivitas tertentu yang dapat menenangkan dia ketika kambuh. Melakukan aktivitas bersama-sama dapat membantu dia menyalurkan energinya secara positif. Pengobatan medis sudah terbukti dapat membantu mengurangi kemunculan simptom-simptom gangguan bipolar. Namun pengobatan tidak berjalan 1-2 tahun saja ya. Pasti akan ada saatnya dia merasa bosan nih, atau bahkan putus asa, sehingga tidak lagi patuh dalam minum obat. Nah, disinilah kamu berperan untuk menguatkan dan memberi dia semangat untuk terus berjuang dan kembali rutin meminum obat. Sebagai caregiver ataupun teman yang ikut berjuang bersama, kamu mungkin akan merasa lelah dan ikut stres. Untuk itu, kamu juga perlu memperhatikan diri kamu sendiri. Dengan apa saja? Makan sehat, tidur, olahraga teratur, agar kamu sendiri punya tenaga dan mental yang lebih kuat.
untuk ikut membantu teman kamu ataupun kerabat kamu. Ada kalanya kamu membutuhkan dukungan teman lain juga loh, untuk bisa memberikan kamu dukungan dalam merawat orang yang kamu pedulikan ini. Memiliki bipolar adalah perjuangan seumur hidup dan sangat mungkin membuat mereka merasa kesepian. Apalagi dengan stigma-stigma seputar bipolar, perjuangannya akan semakin berat. Orang dengan gangguan bipolar hanya tidak ingin dicap aneh. Untuk itu, jika suatu saat nanti ada orang terdekatmu mengaku mengalami bipolar, rangkul mereka dan buatlah mereka merasa diterima. Sampai jumpa di video berikutnya Growthmates. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami di Personal Growth ID. Bagikan ke teman-teman dan let's impact the world.